Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Minggu pertama ketaatannya itu 96%. Minggu kedua naik menjadi 98%. Saya dilaporkan secara khusus oleh Kepala Dinas Perhubungan dan harapan saya minggu ini juga akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena pertama semuanya digratiskan. Sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal hadir dalam acara rapat dengan Pak Gubernur dan jajaran dengan seluruh lurah di Jakarta dalam rangka melaksanakan Impres nomor 9 tahun 2025 instruksi Presiden tentang percepatan pembentukan koperasi kelurahan atau koperasi desa kelurahan merah putih di seluruh Indonesia yang direncanakan akan dibentuk 80.000 koperasi desa kelurahan di seluruh Indonesia. Dan insya Allah nanti tanggal 12 Juli hari koperasi Bapak Presiden akan meluncing. Dan seluruh provinsi termasuk DKI Jakarta, Pak Gubernur dalam beberapa waktu yang lalu, beberapa minggu sudah mempersiapkannya. Dan insya Allah dalam waktu sebulan akan terbentuk 267 koperasi kelurahan merah putih di DKI Jakarta. Harapan Bapak Presiden dengan hadirnya koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia, maka semua apa yang menjadi kebutuhan petani, nelayan, peternak, pembudidaya ikan, penggiat UMKM, ekonomi rakyat dapat dipenuhi oleh koperasi. Dan koperasi desa kelurahan juga diharapkan dapat menyalurkan semua produk hasil tani, hasil nelayan, hasil ternak, hasil pembudidaya ikan, hasil UMKM, hasil semua produk masyarakat kecil di lingkungan kelurahan desa di seluruh Indonesia. Dan Bapak Presiden juga ingin bahwa koperasi punya kantor, punya gerai. Ada gerai klinik, supaya masyarakat di desa, di kelurahan dengan mudah dan dekat berobat bila sakit. Tidak boleh ada lagi satu orang pun warga Indonesia yang meninggal karena terlambat ditangani oleh dokter. Dan koperasi itu juga nanti akan ada apotik desa kelurahan, sehingga masyarakat bisa dengan cepat mudah mendapatkan harga obat yang murah. Juga ada cold storage yang dapat menyimpan hasil tani, desa, lain dan sebagainya. Ada gudang, ada logistik, transportasi, ada koperasi, ada simpan pinjam dan sebagainya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, ada 7 hal yang harus dipersiapkan. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Bapak Pramono Anung, insya Allah Jakarta tidak hanya bisa membentuk koperasi kelurahan merah putih, tapi juga akan mampu merealisasikannya dan menjadikan koperasi kelurahan yang baik, bahkan yang terbaik di seluruh Indonesia. Insya Allah semua cita-cita harapan Bapak Presiden dan kita semua untuk menghadirkan semua kebutuhan masyarakat kecil dan berpihak pada masyarakat kecil melalui koperasi desa kelurahan dapat terwujud. Saya kira itu saja dari kami. Terima kasih Pak Gubernur atas dukungannya, supportnya luar biasa. Juga sudah dimasukkan dalam RPJMD dan dukungan lainnya. Saya yakin koperasi kelurahan merah putih di Jakarta akan menjadi koperasi yang terbaik. Demikian dari kami. Terima kasih Pak Gubernur. Pak Wamen, saudara-saudara sekalian, sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025, tentunya Jakarta juga mempersiapkan 267 koperasi kelurahan dan sudah masuk di dalam RPJMD. Saya sudah memerintahkan kepada Kepala Bapeda untuk diintegrasikan. Ada 7 yang menjadi concern kami di dalam pembentukan koperasi ini. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan kantor koperasi, jadi di setiap kelurahan harus ada kantor koperasinya. Yang kedua adalah kios pengadaan sembako. Yang berikutnya adalah unit bisnis simpan pinjam, kemudian klinik kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi, apotek, sistem pergudangan, dan juga sarana logistik.
Sehingga dengan demikian saya yakin Jakarta karena infrastrukturnya relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah, sehingga dengan demikian untuk pembentukan koperasi pembuatan ini, apalagi Kepmennya juga sudah ada, impresnya sudah ada, perpresnya sudah ada, Kemendagri juga sudah mengatur itu, sehingga dengan demikian kami yakin mudah-mudahan tanggal 12 Juli sudah terbentuk dan awal bulan Oktober sudah beroperasi. Jangan hanya terbentuk tapi sudah beroperasi. Demikian yang ingin kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Cukup? Sedikit mengenai ASN yang memang peraturan Inbuk yang hari ini menggunakan transportasi hijau dan seberapa efektif juga untuk mengurangi kemacetan, serta apakah masih ada yang membandel gitu, masih naik kendaraan pribadi, Pak? Saudara-saudara sekalian, setiap minggu kita evaluasi. Minggu pertama ketaatannya itu 96%. Minggu kedua naik menjadi 98%. Saya dilaporkan secara khusus oleh Kepala Dinas Perhubungan dan harapan saya minggu ini juga akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena pertama semuanya digratiskan, naik kendaraan umum, sehingga naik dari mana aja gratis. Jadi sehingga tidak ada alasan. Yang kedua, semua kantor sudah saya perintahkan untuk tidak menerima ASN yang datang ke kantor pagi hari naik apakah itu motor, naik mobil dan sebagainya, sehingga menjadi pandangan di mana-mana pasti pintunya ditutup dan sebagainya, kecuali ibu yang mengandung atau mendapatkan izin dari atasan. Sehingga dengan demikian saya meyakini mudah-mudahan ini memberikan dampak untuk mengurangi kemacetan, karena Direktur Utama Transjakarta sudah memberikan laporan kepada saya. Akibat kebijakan ini setiap hari Rabu ada lonjakan kenaikan penumpang hampir 110.000. Padahal ASN kita itu kurang lebih 64.000. Artinya apa? Selain ASN-nya juga keluarganya. Dan ini kalau saya sudah membuat kebijakan, maka ini tidak setengah-setengah, tetap akan kami jalankan, dan saya sendiri konsekuen menjalankan itu, termasuk kadang-kadang memang di kendaraan umum saya alami sendiri sampai 1 jam, 1,5 jam juga sudah pernah. Urgensinya adalah keberpihakan kita, negara, pemerintah pada masyarakat kecil. Koperasi itu kan soko guru ekonomi ya. Jadi tidak bermaksud kita meniadakan pengusaha-pengusaha besar, tapi saatnya kita berpihak pada masyarakat kecil dan kita memberdayakan. Memberdayakan masyarakat kecil tentu lebih sulit, lebih lama. Kalau pejabat yang mau gampang ya semua serahkan pada yang besar, serahkan pada yang ahli dan lain-lain. Ya. Tapi kalau kita serahkan pada masyarakat kecil dengan segala keterbatasannya lebih sulit. Ya pemimpin itu ya harus hadir di tengah-tengah kesulitan yang ada, termasuk di tengah masyarakat. Jadi membangun koperasi ini pekerjaan yang tidak mudah karena dilaksanakan oleh masyarakat di kelas paling bawah, dan ini kepentingan masyarakat kecil. Dan disinilah akan hadir keberkahan kita sebagai pemimpin bangsa, pemimpin daerah dan segalanya. Jadi saatnya di seluruh Indonesia kita berpihak pada kepentingan masyarakat kecil, hadirkan keberkahan. Ya, jadi saya kira itu insya Allah kalau koperasi di seluruh Indonesia bergerak, dapat dipastikan Indonesia akan maju. Saya kira itu. Silakan Pak Gubernur. Jadi tidak ada overlapping sama jackpreneur sama sekali, karena koperasi ini ruang lingkupnya berbeda banget dengan jackpreneur. Terakhir kalau masih ada satu lagi, kalau nggak ada saya tutup. Mas, untuk anggaran 27 koperasi yang nanti akan beroperasi. Jadi terkait anggaran, nanti koperasi ini akan menyusun kebutuhan anggaran. Jadi Bank Himbara akan memberikan dukungan pinjaman dana dari dukungan APBN, bank, dan tentu dari APBD. Kita tidak ingin memanjakan ya, koperasi dengan menyediakan dana sebanyak mungkin. Tapi sebaliknya kita ingin bottom up ya. Kita ingin menyiapkan regulasi, fasilitas, dan tentu juga dukungan dana, tapi harus dukung dengan kemampuan SDM dari koperasi itu sendiri. Jadi insya Allah nanti
dukungan dari pusat, APBN, APBD, dari Bank Hindar, juga harus didukung dengan kecerdasan, kepiawaian, keuletan daripada pengurus koperasi untuk dapat mengelola koperasi ini harus untung. Itu bukti bahwa SDM-nya baik. Gitu ya, kan Pak Gubernur. Jadi kalau Jakarta terus terang nggak ada masalah apa-apa karena sudah dimasukkan dalam PPA-nya UMKM dan juga sudah masuk di dalam RPJMD, sehingga untuk Jakarta menyambut apa yang menjadi instruksi Presiden, instruksi nomor 9, kami sudah siap dan kami akan jalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.